function dibagi jadi 2, dan yang implisit ya. Kalau di kalkulus 1 mungkin Anda pernah menemukan misalnya sekompleks apapun, misalnya ini Anda punya, atau kita tidak pakai fx, kita pakai y aja supaya nanti pas yang implisitnya mudah dilihat ya. Misalnya y sama dengan x kuadrat, misalnya sin, kemudian dalam kurung ln x, kemudian plus apa ya, pakai pangkat 2x, misal seperti itu. Nah, ini yang pertama saya katakan eksplisit. Kenapa? Karena saya betul-betul bisa menyatakan y sebagai fungsi yang hanya bergantung pada variabel x saja. Jadi ketika saya input x-nya berapapun, saya dapat y. Begitu juga ketika saya input y-nya berapapun, saya dapat ya. Sekompleks apapun fungsinya. Nah, sedangkan eksplisit itu artinya ekspor keluar. Ya, implisit itu impor di dalam. Artinya terkandung, saya tahu bahwa akan ada hubungan antara X dan Y, tapi saya tidak bisa menyatakan secara jelas, secara kasat mata diperlihatkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Sebagai contoh, Y sama dengan sin XY gitu ya. Misalnya plus ln dalam kurung X min Y plus XY gitu, kemudian min X per Y pangkat 3. Nah, misalnya ya, saya punya yang kedua. Saya punya Y sama dengan sin XY dan seterusnya. Sebetulnya saya bisa katakan bahwa di sini saya bisa punya pasangan nilai antara X dan Y. Misalnya X-nya berapa, saya dapat Y-nya berapa. Tapi, di contoh ini, saya tidak bisa mengotak-ngatik, misalnya pindah ruas kiri kanan, atau boleh kalau penasaran kalian coba, bisa nggak sih dibikin menjadi Y sama dengan, tapi yang saya isi titik-titiknya ini, itu hanya bergantung pada X saja, tanpa ada Y. Nggak akan bisa, kenapa? Karena di sini misal ada Y pangkat 3 per Y pangkat 3. Bisa kok Bu, kalikan aja dulu Y pangkat 3 semua, oke. Kalau sudah dikalikan Y pangkat 3 semua, misalnya dapatnya kita punya Y pangkat 4 sama dengan Y pangkat 3 sin XY gitu ya. Plus Y pangkat 3 ln X min Y plus XY min X dan seterusnya. Habisnya diapain? Saya masih bisa menemukan ada Y di sebelah kanan. Paling simpelnya adalah saya tidak bisa memecah ini. Ini hanya salah satu contoh yang saya lingkari. Boleh contoh yang lain, sin XY misalnya boleh Anda pecah ya. Tapi di sini Y plus XY untuk ln nggak bisa dipecah. Sehingga saya tidak bisa menyatakan dalam bentuk yang seperti ini. Itu nggak akan bisa. Maka saya bilang ini adalah fungsi yang implisit. Bu, bisa nggak sih kalau suatu fungsi itu bisa dinyatakan sebagai eksplisit sekaligus implisit? Boleh. Ada aja fungsi yang ternyata bisa secara eksplisit, bisa juga implisit. Ya, contoh. Suatu fungsi bisa jadi, suatu fungsi bisa saja dinyatakan sebagai fungsi yang eksplisit dan implisit. Bisa aja. Contoh yang ini, yang saya tunjuk pakai panah biru, itu adalah contoh yang kebetulan tidak bisa sebagai eksplisit, hanya bisa sebagai implisit. Ya. Kemudian apa sih contohnya? Contohnya ya, kita ambil yang mudah saja. Misalnya saya punya apa? Y, misalnya sama dengan, gitu ya, X kuadrat, gitu, min Y plus plus 2X. Ini kan sebetulnya boleh saya bilang ini implisit. Kenapa? Karena di kiri ada Y, di kanan ada Y, dan seterusnya. Ya, tapi kan ini bisa saya sederhanakan menjadi 2Y sama dengan X kuadrat plus 2X, lalu dibikin menjadi Y sama dengan sesuatu yang di kanannya hanya X saja. Ini adalah contoh yang eksplisit. Dan gak usah jauh-jauh, contoh yang pertama ini,
Yang ini yang saya kasih warna kuning, ini juga sebetulnya bisa dijadikan sesuatu yang implisit ya, Y-nya tinggal pindah-pindah aja kemana. Kan jadi sesuatu yang implisit. Ya. Nah, kemudian di kalkulus 1 kita punya derivatif. Ya, di kalkulus 1 kita punya yang namanya derivatif atau turunan. Ketika fungsinya eksplisit, maka kita bilangnya derivatif aja kan ya? Nggak pakai embel-embel eksplisit. Tapi ketika kita punya implisit, maka kita punya implicit differentiation ya. Nah, sama. Di kalkulus 3 ini kita akan bahas turunan implisit, tapi ingat bahwa kalau di multivariabel yang kita punya fungsinya itu adalah fungsi lebih dari satu variabel, sehingga turunan yang kita kenal adalah turunan parsial. Berarti otomatis implicit differentiation yang kita maksud adalah mengandung turunan parsial. Ya, secara konsep sih sebetulnya tidak ada yang baru dengan dulu waktu di kalkulus 1, hanya saja sekarang kita bawa ke turunan parsial. Jadi saya akan menjelaskan dari contoh. Apakah di soal akan dikasih tahu misalnya tentukan turunan dari apa dari fungsi ini gitu ya, secara implisit enggak? Kalian sendiri yang harus menentukan sekiranya ini pakainya implisit atau enggak gitu ya. Misalnya tentukan do Z per do X gitu ya. Dari saya punya fungsinya, misal kita yang mudah dulu deh. X kuadrat Y plus XZ plus YZ kuadrat sama dengan 8. Di sana tidak ada kata-kata tentukan secara implisit. Tentukan turunannya secara implisit, nggak ada. Tapi kalian ketika melihat soal, kalian harus bisa menganalisa kira-kira fungsi ini implisit atau tidak. Ya, kalau dia eksplisit Anda bisa langsung kerjakan, kalau implisit hati-hati. Oke, perhatikan bahwa di sini saya punya Z kuadrat. Dan yang diminta adalah do Z per do X. Kalau gitu berarti yang diminta adalah do Z per do X. Artinya, saya harus mencatat bahwa Z adalah fungsi yang bergantung pada X dan Y. Itu kuncinya. Find do Z per do X. Kenapa pakai do? Karena berarti Z-nya fungsi yang bergantung pada dua variabel yang diminta terhadap do X, tapi tetap kita punya bahwa Z adalah fungsi yang bergantung pada X dan Y. Z adalah fungsi yang bergantung pada X dan Y. Jadi ingat baik-baik bahwa di dalam fungsi Z ada X dan Y. Oke, kemudian kita katakan bahwa ini adalah fungsi implisit karena kita tidak bisa menyatakan dalam bentuk Z sama dengan. Lalu ada yang nyangkal saya, bisa Bu pakai rumus ABC. Z-nya menjadi plus minus. Tidak aman. Kenapa? Karena kalau pakai rumus ABC, itu mencari akar dari Z, dan akar dari Z fungsinya ada 2. Yang namanya fungsi, itu kan sebetulnya adalah suatu relasi pemetaan yang memetakan satu nilai di domain ke dalam satu buah nilai, tepat ke satu buah nilai di kodomain. Kalau kita pakai rumus ABC, ada plus dan ada minus, sudah bukan berupa fungsi lagi. Ya, ingat bahwa fungsi adalah suatu relasi atau pemetaan yang memetakan satu buah domain ke tepat satu buah di kodomain. Jadi nggak boleh bercabang. Ya, jadi implisit. Nah, apa yang kita lakukan kalau saya punya fungsi tersebut? Saya tulis ulang dulu. X kuadrat Y ditambah XZ ditambah YZ kuadrat sama dengan 8. Yang kita mau adalah do Z per do X. Maka yang saya lakukan adalah saya menurunkan kedua ruas secara parsial terhadap X. Langkah-langkah ini pernah kalian temui juga di kalkulus 1.
Jadi kita tidak bisa langsung mencari do Z do X, melainkan ya sudah fungsinya apa adanya, kita turunkan terhadap X. Ingat ya, X dan Y adalah variabel, Z adalah fungsi yang bergantung pada variabel X, Y. Bagaimana cara menurunkannya? Cara menurunkannya, keluarkan semua aturan turunan yang berlaku di kalkulus 1, kita generalisasi terhadap turunan parsial. Kalau saya mau turunan parsial terhadap X, ini berarti X-nya dianggap bukan X, Y ya. Y dianggap konstan. Oke, kalau Y dianggap konstan, berarti saya punya turunan dari X kuadrat Y adalah 2XY. Oke, ditambah dengan, hati-hati, saya punya XZ. Kesalahan yang paling sering terjadi adalah ketika menurunkan terhadap X, maka semua dianggap konstan. Jadi ada yang berpikir bahwa Y dianggap konstan, Z dianggap konstan. Hati-hati, saya sudah tulis note di atas, Z-nya adalah fungsi. Kemudian yang dianggap konstan hanyalah Y. Dan ingat lagi di awal saya bilang bahwa Z adalah fungsi dari X. Maka siapa yang tahu kira-kira kalau XZ turunannya pakai apa? Pakai UV. Masih ingat UV? U dikali V diturunkan U aksen V plus UV aksen. Tapi aksennya sekarang bukan aksen. Aksennya diganti dengan do X. Jadi kalau saya punya XZ, hasil turunannya apa? U aksen V, U-nya adalah X, turunkan terhadap X1. Betul? Langsung Z. Ditambah U, U-nya adalah X, V aksen, aksennya diganti do X. V-nya adalah Z. Turunan Z terhadap X secara parsial. Ada yang tahu jadinya apa? Apa ya? Gimana? Apa hasilnya? Do Z, do X. Clear sampai sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Bisa? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya anggap aman ya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan via layar chat. Kalau saya nggak bisa lihat layar chat secepat teman yang lain boleh infokan ke saya, Bu, si A nanya apa artinya bla 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 ya. Diinterupsi aja. Lanjut. Lanjut lagi dengan yang YZ kuadrat. Di sini Y dianggap konstan. Diturunkan terhadap X. Perlukah kita menggunakan U dikali V? Nggak perlu ya, karena Y-nya dianggap konstan. Jadi saya langsung bikin aja Y. Tapi turunan Z kuadrat terhadap X, hati-hati bukan 0. Ya, tetapi apa turunannya? Z kuadrat terhadap X. 2Z, kemudian do Z, do X. Bisa ya? Sama dengan 8 turunkan ke X adalah 0. Bisa sampai situ? Yap. Oke, boleh banget. Di sana saya XZ pakai warna hijau, maka sekarang saya akan tulis pakai warna hijau juga ya di sini. Saya mau bikin do per do X dari X dikali Z. Itu yang mau saya cari, do X dari X dikali Z. Yang perlu diingat adalah, ingat, Z adalah fungsi. Fungsi dari X dan Y. Artinya kalau gitu, di sini ada X jelas karena X, di dalam Z juga ada X. Kalau kalian lihat ibu-ibu lagi hamil, gitu ya, lagi hamil, perutnya melendung, kalian tahu bahwa di situ ada bayi. Tapi kalian nggak bisa lihat ada bayi di dalam perut ibunya. Tapi kalian yakin 100% bahwa amit-amit kalau dia nggak berpenyakit gitu ya, nggak busung lapar dan seterusnya, kalian yakin bahwa ibu-ibu yang perutnya gendut itu pasti ada bayi di dalamnya.
Oke, jadi kan harus ingat bahwa di dalam Z adalah X. Atau saya bawa Anda ke kalkulus 1 dulu. Saya punya F, ini Fx, maka turunannya adalah F aksen X. Sekarang kita lihat. Karena di X ada X jelas, di Z juga ada X, maka kita perlu pakai UV. Di kalkulus 1 kita punya kalau ada fungsi U dikali fungsi V diturunkan, hasilnya adalah U aksen V plus U V aksen. Sama kita pakai itu, tapi sekarang nggak ada notasi aksen. Karena yang kita punya adalah turunan parsial. Sama dengannya saya pindah ke bawah aja. Oke, sama dengan U-nya pakai X. Oh, berarti kita punya do X per do X dikali Z. Ini U aksen V, lihat yang tulisan warna hijau sama tulisan warna merah di kanannya. Ya, U aksen V berarti do X per do X dikali Z tambah X dikali do Z per do X. Ini do X per do X itu turunan X terhadap X. Ya, 1 dikali Z ditambah X do Z per do X. Dah, dari situ bisa cukup clear? Nah, setelah ini berarti kita hanya tinggal melanjutkan. Kita hanya tinggal melanjutkan, yang ditanyakan adalah do Z per do X. Ya sudah, kita bikin do Z per do X. Atau ini digedein aja. Do Z per do X. Selanjutnya hanya tinggal manipulasi aljabar, boleh pindah ruas kiri kanan, dan seterusnya. Ini saya akan tulis tidak detail. Bingung nggak ya? Saya punya 2XY, pindah ke ruas kanan, jadi min 2XY. Saya punya Z yang warna hijau, pindah ke ruas kanan, jadi min Z. Tapi di sana ada koefisien do Z per do X. Ada apa aja? Ada X ditambah 2YZ. Inilah dia turunan parsial Z terhadap X. Silahkan jika ada yang mau dipertanyakan dulu. Saya lanjut dengan contoh soal satu lagi. Nanti setelah saya menjelaskan yang satu ini, kalian latihan, baru kita masuk ke chain rule. Ya, ini contoh yang kedua. Soal-soal ini saya ambil tetap dari buku Sultan. Ya, misalnya saya mau cari 2 aja. Find do Z per do X dan do Z per do Y dari 2 cos X plus 2Y tambah sin YZ min 1 sama dengan 0. Kita mulai ya. Kita mulai untuk yang do Z do X. Note-nya saya nggak tulis lagi, ingat bahwa Z adalah fungsi dari XY. Saya akan copy paste 2 cos X plus 2Y ditambah sin YZ min 1 sama dengan 0. Dan ini kita mau turunkan terhadap X. Gini. Gitu. Ya. Nah, sekarang lihat. Sebetulnya ini secara nggak langsung ini bawa chain rule. Nanti chain rule yang dibahas sekarang di implicit ataupun di yang basic dengan chain rule next setelah ini itu berbeda. Ya, bedanya di mana nanti aja kita lihat ya. Bedanya di mana. Nah, sekarang harus bawa-bawa chain rule di kalkulus 1. Ya, kita punya sekarang mau menurunkan 2 cos X plus 2Y. Sayangnya kalian kalkulus 1 nggak sama saya, jadi mungkin saya nggak bisa menyamakan istilah saya. Kalau saya ngajar kalkulus 1, saya pakai istilah, coba buka bungkus kadonya. Sekarang saya pakai apa ya? Coba lihat, fungsi apa yang paling luar yang harus saya turunkan pertama kali? Ayo, ingat-ingat fungsinya. Saya pertama punya 2. 2 itu konstanta, saya bikin 2 aja. Saya punya fungsi X plus 2Y, tapi berada di dalam fungsi cos. Maka yang perlu saya turunkan, abaikan dulu X plus 2Y-nya. Sekali lagi, abaikan dulu X plus 2Y-nya. Saya tinggal menurunkan cos-nya. Apa turunan cos? Min sin. Ini saya simpan sin.
Tetap langsung tulis isinya, apapun isinya tulis. Baru sekarang turunan dari X plus 2Y terhadap X. Turunan X terhadap X adalah 1. Turunan 2Y terhadap X adalah 0. Ingat, kalau turunan terhadap X, Y-nya dianggap konstan. Coba kita tes yang nomor 2. Nah, yang hijau. Apa yang perlu diturunkan pertama kali? YZ-nya atau sin-nya? Sin-nya. Turunan dari sin adalah cos. Cukup nggak ya? Saya agak ke kananin lagi deh ya. Saya punya cos YZ. Sekarang baru kita turunkan si YZ-nya. Kira-kira turunan YZ terhadap X perlu pakai UV nggak? Salah saya. Perlu pakai UV nggak? Nggak perlu ya? Nggak perlu ya? Nggak perlu karena kenapa? Kenapa nggak perlu? Karena cuman ada Y. Ya, hanya ada Z yang mengandung X. Kok nggak pakai Bu? Kan ada Y dikali Z, tapi yang sedang saya maksud adalah turunan terhadap X, bukan terhadap Y. Seandainya kita nanti turunan terhadap Y, oh nanti aja ya, kan saya juga tanyakan untuk yang do Z per do Y. Karena saya hanya mau mengerjakan do terhadap do X, sedangkan Y dianggap konstanta, maka saya tinggal turunkan YZ, Z-nya terhadap X. Saya simpan Y, turunkan Z terhadap X adalah do Z per do X. Jangan lupa turunannya pakai do X, jangan diganti pakai aksen ya, dibiarkan seperti itu aja. Kemudian 1, turunkan 1 terhadap X 0, ruas kanan juga adalah 0. Dah, simple. Kita langsung aja do Z per do X sama dengan 2 sin X plus 2Y dibagi Y cos YZ. Apakah ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke yang kedua. Diinterup ya kalau mau tanya. Yang kedua, kita mau menurunkan terhadap Y. Kita mau bikin do Y. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya. 2 cos X plus 2Y. Turunkan terhadap Y, X-nya dianggap konstan. Sama kayak yang atas ya, min 2 cos X plus 2Y. Tapi karena diturunkan terhadap Y, maka turunan dari 2Y adalah 2. Gitu. Ya, sekarang sin Y kali Z. Pertama, kita bikin turunan sin. Turunan sin adalah cos. YZ-nya masih tetap. Baru yang saya kasih kurung ini, kita harus pakai UV. Kenapa harus pakai UV? Karena ada Y dan ada Z. Sedangkan ingat, si Z itu mengandung anak yang namanya Y. Jadi di sana ada perkalian Y dengan fungsi yang mengandung Y. Jadi harus pakai UV. U aksennya 1 dikali V. Jadi tetap Z. Ya, U aksen V. Plus U-nya adalah Y. V aksennya adalah do Z per do Y. Bisa sampai situ? Sama dengan 0. Dah, tinggal otak-atik pindah ruas kiri kanan ya. Do Z per do Y sama dengan ini jadinya 4 cos X plus 2Y kemudian min Z cos YZ. Min Z cos YZ, betul. Dibagi dengan Y cos YZ. Yap, silahkan. Ini sin. Cos, kan turunan cos adalah sin ya. Jadi ini juga yang ini. Ya, terima kasih atas koreksinya. Sin
Betul sekali. Mana lagi yang salah? Udah ya? Bahwa ketika kita punya turunan implisit, di fungsinya saja kita tidak bisa memisahkan Z sendirian. Kalau dilihat sekarang hasil turunannya pun, ya, saya punya do Z per do X, di sini masih ada Z di ruas kanan. Saya garis bawahi pakai warna kuning. Do Z do Y pun ternyata masih ada Z di ruas kanan. Jadi nggak bisa berpisah sendiri. Ya, itu perbedaan antara yang implisit dan yang tidak. Bayangkan kalau kita nggak punya materi tentang turunan implisit. Mungkin kalian harus capek-capek kalau kalian lihat yang saya garis bawahi warna kuning soalnya ini. Bu, itu kan Z-nya sendirian ya? Betul, Z-nya sendirian, nggak ada dimanapun. Ya udah Bu, min 1 pindah ke kanan, 2 cos pindah ke kanan, lalu pakai arcus sinus. Gitu, pakai arcus sinus gitu Bu turunkan. Iya, sebetulnya bisa aja kalaupun nggak pakai arcus sinus juga pakai turunan sendiri bisa. Tapi masalahnya kita sudah punya fungsi 2 variabel. Jadi yang namanya materi itu diadakan untuk memudahkan, bukan untuk mempersulit kita. Apapun semua bisa dikerjakan, tapi mungkin tidak akan semudah kalau ada materi ini.